Kalau seandainya teman-teman lagi cari smartphone dengan budget di angka 4,5 sampai 5 jutaan, tahun ini tuh Realme baru aja ngehadirin seri terbaru mereka yaitu Realme 10 Pro Series. Nah, di seri tersebut Realme tuh menghadirkan dua buah varian yaitu Realme 10 Pro 5G sama Realme 10 Pro Plus 5G. Dan di video kali ini gue berkesempatan buat nyobain salah satu dari mereka nih, yaitu Realme 10 Pro 5G. Yes, HP ini tuh secara harganya dibanderol dengan harga Rp4.599.000 untuk yang varian basicnya. Dan di video kali ini kebetulan juga gue udah pakai HP ini kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir nih. Dan gue pengen sharing kira-kira gimana rasanya pakai HP yang satu ini. Alright, jadi si Realme 10 Pro 5G ini tuh udah gue pakai kurang lebih sekitar 2 minggu terakhiran ya. Dan so far sih kalau seandainya kita ngebahas tentang experience, menurut gue banyak banget ya aspek-aspek keren yang ada di Realme 10 Pro 5G ini yang wajib banget gue sharing ke teman-teman. Salah satunya yang menurut gue paling keren yaitu adalah dari sektor desainnya. Dimana secara desainnya sendiri Realme 10 Pro 5G ini tuh kelihatan simple dan juga stylish banget. Di bagian belakang ini tuh kelihatan clean dengan ada logo Realme di bagian bawah plus ada dua buah bump kamera yang gede. Dan si Realme 10 Pro 5G ini tuh hadir dengan dua buah varian warna ya, yaitu dengan warna Nebula Blue sama satu lagi yaitu Dark Matter. Gue pribadi sih jujur suka banget sama yang warna Nebula Blue ini, karena dengan looknya yang kelihatan simple dan juga stylish, warna Nebula Blue ini tuh juga nambahin kesan kalau HP ini tuh adalah HP yang cocok banget buat anak-anak muda. Nah, di bagian samping kita bisa nemuin tombol volume dan juga tombol fingerprint. Dan di bagian bawahnya ini tuh masih ada lubang earphone jack 3,5 mm nih. Jadinya buat teman-teman yang masih sering pakai earphone kabel, HP ini tuh masih support nih. Jadinya teman-teman nggak perlu worry kalau HP ini tuh nggak bisa dipakein earphone kabel. Nah, lanjut lagi ke bagian depannya. Bagian ini adalah bagian yang paling bikin gue excited sama si Realme 10 Pro 5G ini. Dimana untuk seri kali ini tuh Realme ngebanggain banget nih sektor layarnya si Realme 10 Pro 5G ini. Nah, kalau seandainya teman-teman perhatiin desain layarnya, HP ini tuh punya bezel yang tipis banget di bagian kiri, kanan dan juga atasnya. Dan di sini tuh Realme ngeklaim kalau HP ini tuh punya bezel yang tipisnya cuma 1 mm aja. Kalau seandainya kita bandingin sama HP flagship lainnya, Realme 10 Pro 5G ini tuh lebih tipis sedikit timbang S22 Ultra. Dan jujur emang kalau seandainya kita lihat desain bagian layarnya, HP ini tuh emang kelihatan keren banget meskipun dagunya masih sedikit agak tebel. Nah, masih ngomongin layar sendiri, sayangnya HP ini tuh masih belum pakai panel AMOLED tapi pakai IPS dengan ukuran 6,72 inci. Yang dimana untuk resolusinya sendiri HP ini tuh udah pakai resolusi Full HD Plus dengan refresh rate up to 120 Hz. Kalau menurut experience gue sih HP ini udah berasa mantep banget buat nonton karena HP ini tuh punya bezel yang tipis. Dan secara kualitas layarnya pun menurut gue juga udah mantep banget nih. Karena HP ini punya warna yang vibrant dan juga punya ketajaman yang udah tajam banget. Ngebahas soal speakernya sendiri, HP ini tuh udah dilengkapi dengan setup stereo speaker. Yang dimana HP ini juga memiliki satu buah fitur yang gak kalah keren nih, yaitu Ultra Boom Speaker yang bisa ngeboost suaranya sampai 200%. Tapi pada kenyataannya sebenarnya suara speakernya tuh sebenarnya gak bagus-bagus banget. Karena di sini gue udah coba fitur Ultra Boom Speakernya nih, dan suaranya itu menurut gue kurang gitu ngebass dan terkesan agak sedikit cempreng. Nah, berlanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal dapur pacunya. Untuk dapur pacunya sendiri, Realme 10 Pro 5G ini tuh pakai chipset Snapdragon 695 5G nih. Yang dimana ini juga ditemani dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi lagi sampai 8GB. Kalau untuk storage-nya sendiri, HP ini tuh start dari 128GB dan bisa ditambah lagi pakai micro SD. Dan di sini yang gue suka untuk software-nya sendiri udah yang terbaru nih, yaitu Realme UI 4.0 dan juga punya Android 13. Secara experience-nya pun sebenarnya gue cukup nyaman sama Realme UI yang ada di HP ini. Cuman sebenarnya gue ada sedikit keluhan minor nih, dimana HP ini secara default, kalau seandainya teman-teman swipe HP ini ke app drawer bakal muncul keyboard yang menurut gue tuh agak ngeganggu pergerakan kita. Di sini mungkin kalau seandainya kalian beliin HP ini buat orang-orang yang agak gaptek ataupun untuk orang tua, mungkin bakal agak sedikit menyulitkan di awal-awal. Cuman untungnya fitur keyboard di app drawer ini tuh bisa dimatiin nih, meskipun secara defaultnya fitur ini tuh bakal langsung aktif. Jadinya mungkin sedikit masukan aja, mungkin Realme tuh bisa matiin keyboard yang ada di app drawernya secara default. Supaya tentu aja buat teman-teman yang baru pertama kali pakai smartphone Realme, mereka itu tuh jadi nggak perlu pusing untuk ngoperasiin si Realme UI ini.
Tapi terlepas dari masalah tersebut, HP ini tuh menurut gue udah nyaman banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Karena selain memiliki performa yang cukup ngebut untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh juga memiliki baterai yang awet banget nih. Dimana HP ini tuh punya baterai 5000 mAh yang bisa bertahan 1 harian penuh. So far kalau seandainya teman-teman lihat beberapa footage gue, HP ini tuh gue pakai di outdoor ataupun di indoor untuk kebutuhan foto-foto. Dan HP ini tuh untuk pemakaian 1 harian penuh bisa ngasihin SOT di angka 6-7 jam nih. Dengan pemakaian gue yang bisa dibilang tuh lumayan intens. Lalu kalau seandainya pada akhirnya HP ini baterainya habis, teman-teman tuh nggak perlu pusing karena HP ini punya charging sampai 33 watt. Yang dimana untuk ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100% nggak perlu lama-lama nih. Cukup 1 jam 45 menit aja teman-teman tuh udah bisa nikmatin lagi si Realme 10 Pro 5G ini. Nah, lalu kan tadi kita udah ngebahas tentang performa baterai sama performa sehari-harinya si Realme 10 Pro 5G ini. Sekarang ini mungkin kita langsung senggol aja ke sektor gamingnya ya. Dimana menurut gua untuk kebutuhan gaming, si Realme 10 Pro 5G ini tuh bisa dibilang udah cukup mumpuni. HP ini tuh dengan chipsetnya yang Snapdragon 695 bisa ngelibas berbagai game-game berat seperti COD Mobile dan juga Genshin Impact. Dimana untuk ngelibas game berat seperti COD Mobile, HP itu bisa ngelibas game tersebut tuh di grafik medium dengan framerate 60 fps. So far sih sepanjang gue main di HP ini nggak ada yang namanya frame drop ataupun touch delay. Cuman emang untuk Genshin Impact teman-teman tuh harus set grafiknya di low 60 fps nih, supaya gameplaynya HP ini tuh tentu aja bakal jadi lebih playable. Lalu lanjut sektor berikutnya yang jadi upgrade juga dari Realme 10 Pro 5G ini itu adalah dari sektor kameranya. Dimana untuk setup kameranya Realme 10 Pro 5G ini tuh ada 2 buah kamera belakang nih. Dengan kamera utama yang jauh lebih di-upgrade yaitu dengan resolusi 108 megapiksel. Untuk kamera keduanya yaitu adalah kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri HP itu dibekali juga dengan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Nah, untuk hasil fotonya sendiri teman-teman bisa langsung aja cek hasil foto yang udah gue jepret pakai Realme 10 Pro 5G ini. Dimana kalau seandainya menurut penilaian gue pribadi, Realme 10 Pro 5G ini tuh secara hasil fotonya bisa dibilang udah cukup tajam nih. Meskipun emang secara dynamic range bisa dibilang HP itu kurang gitu cakep. Sama satu lagi mungkin keluhan gue juga warna yang dihasilin dari HP ini tuh agak terlalu vibrant untuk beberapa kondisi. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri nih, kalau seandainya gue ngejepret warna-warna primer seperti hijau, merah, ataupun yang ada hint-hint merahnya, HP itu otomatis bakal ngeboost warna tersebut dan bikin warna ini tuh jadi cenderung agak oversaturated. Tapi emang kalau seandainya gue cek beberapa reviewer lain emang pada bilang kalau Realme itu emang punya warna yang vibrant banget. Tapi kalau seandainya kita udah ngomongin soal warna, tentu aja itu tuh balik lagi ke selera kalian masing-masing nih. Kalian tuh suka warna yang vibrant atau warna yang lebih natural. Lalu lanjut ke foto low light, HP ini juga menurut gue udah cukup bagus karena HP ini tuh memiliki fitur night mode di kamera belakangnya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahkan untuk hasil foto night mode-nya ini tuh gue lebih suka ketimbang sama foto di siang harinya. Beranjak ke kamera depannya, jujur gue juga kurang gitu suka sama Realme 10 Pro 5G ini secara hasil fotonya. Karena menurut gue untuk hasil foto di kamera depan HP ini tuh bisa dibilang soft banget ya secara detail dan juga exposure-nya kurang gitu bagus. Teman-teman bisa lihat beberapa foto yang udah gue jepret pakai Realme 10 Pro 5G ini pakai kamera depannya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau highlight yang ada di muka gue ini tuh kayak kurang balance gitu sama yang ada di bagian background gue. Di muka gue tuh jadi kayak ada bias cahaya gitu. Dan sebenarnya gue berharap nih Realme itu bisa beresin masalah ini lewat software update si Realme 10 Pro 5G ini. Lalu berlanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang sektor videografi dari si Realme 10 Pro 5G. Untuk hasil videonya sendiri sih teman-teman bisa lihat ya, sayangnya HP itu cuma bisa record cuman di 1080p 30 fps aja. Agak sedikit disayangkan kenapa resolusinya tuh nggak bisa mentok di 1080p 60 fps. Karena untuk hasil videonya sendiri teman-teman bisa lihat langsung ya, menurut gua tuh ini hasilnya kurang gitu mantap. Meskipun emang stabilisasinya bisa dibilang udah cukup bagus, tapi kalau seandainya teman-teman pakai fitur Ultra Steady di HP ini, detailnya ini tuh menurut gue bakal kurang banget dan bikin hasil videonya tuh jadi pecah banget.
Oke, jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah contoh recording dari Realme 10 Pro 5G. Dan ini gua pakai record di 1080p 30 fps ya. Dan kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Tapi sih di sini kalau seandainya gue lihat di layar previewnya, untuk exposure tuh agak sedikit overexpose ya di bagian backgroundnya. Nah, di sini ada juga background suara dari ambient noise gua yang ada di sekitar gua. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya. Thank you. Nah, lalu lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Realme 10 Pro 5G ini tuh dibanderol dengan harga start dari 4.599.000 untuk yang varian 128GB. Kalau seandainya teman-teman ngerasa storage-nya ini tuh kurang cukup, teman-teman bisa juga upgrade ke yang 256GB dengan harga 4.999.000. Dan sebenarnya dengan harga tersebut, menurut gua Realme 10 Pro 5G ini tuh bisa dibilang cukup worth it nih buat teman-teman beli di awal tahun 2023 ini. Di sini kalau seandainya teman-teman gak mentingin sektor videografi ataupun kamera depannya, HP ini tuh menurut gua udah mantep banget. Dimana dari sektor lain seperti desain, layar, dan juga performanya, HP ini tuh menurut gua udah bagus banget nih buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Baterai dari HP ini pun juga udah awet banget dan HP ini juga dibekali dengan fitur NFC. Sehingga secara overallnya gue cukup yakin nih, 75% orang yang beli HP ini tuh pasti bakal puas sama penggunaan HP ini untuk sehari-hari. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Realme 10 Pro 5G di awal tahun 2023 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.